Apakah ini ada kaitannya dengan meroketnya popularitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Tapi apakah betul jika ternyata KIB ini digadang-gadang akan menjadi rumah baru Ganjar Pranowo? Maka politik identitas, jika itu memang dilakukan di negara lain dan berhasil, ini adalah satu hal yang mematikan yang jika dilakukan di Indonesia, ini hanya akan menghancurkan kerukunan bangsa. Dan pegang kata-kata saya, akan ada satu calon yang popularitasnya akan tiba-tiba melonjak dan melejit naik. Saya tidak etis mengatakannya sekarang, dan mungkin beberapa minggu atau bulan dari sekarang kalian akan tahu siapa yang saya maksud. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pemilu 2024 nanti kira-kira akan berapa putaran? Menurut kalian berapa? Ayo, 1 atau 2 kali? Kita akan langsung lihat. Dan mengapa seperti itu? Apakah ini ada kaitannya dengan meroketnya popularitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Dan apa yang akan membuat pemilu ini menjadi 2 putaran atau cukup 1 putaran saja? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kalau kita mencoba untuk melihat pemilu 2024 nanti, dan kita mencoba untuk menganalisa dengan kondisi saat ini, maka bisa disimpulkan bahwa pemilu di 2024 nanti ini adalah ajang tarung bebas. Ini mengutip perkataan mereka di salah satu tayangan di acara Rossi Silalahi, dan saya setuju. Mengapa seperti itu? Karena meskipun popularitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini melejit, tapi belum mengalahkan popularitas Pak D di 2014 lalu, di mana popularitas Pak Jokowi inilah yang membuat Bu Mega akhirnya mengalah dan legowo memberikan tiket presiden kepada orang yang bukan siapa-siapa. Dalam artian Pak Jokowi ini tergolong baru dan dibandingkan kader partai yang lain yang lebih banyak, yang lebih senior, tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk maju menjadi capres dan berhasil memimpin selama 2 periode ini. Dan di 2024 nanti PDIP ini masih menjadi partai yang berhak atau bisa untuk mengajukan capres dan cawapresnya sendiri. Seperti yang termaktub pada pasal 222 atau 222 di Undang-Undang Pemilu, di mana sesuai dengan presidential threshold yang ditentukan, PDIP ini mengantongi 20% dari anggota DPR yang saat ini menduduki kursi, sehingga hanya PDIP lah yang berhak untuk mengajukan hal ini. Yang artinya hanya PDIP lah yang berhak untuk mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lainnya. Tentu saja ini adalah sebuah keunggulan, bukan? Tapi siapa yang menyangka bahwa keunggulannya ini ternyata adalah kelemahannya juga. Mengapa seperti itu? Karena PDIP ini terancam terpecah. Karena sudah tidak satu komando lagi. Mengapa seperti itu? Karena adanya sinyalemen bahwa Pak Jokowi ini mulai terlihat kurang mesra dengan orang yang beliau bilang ini dianggap sebagai ibunya sendiri, dan Mas Ganjar yang terlihat sering berseteru dengan Mbak Puan Maharani yang merupakan pewaris tahta dari Bu Mega, yang saya kira ini sudah pasti dan semua orang juga tahu kelegitimasiannya. Artinya kader partai yang lainnya ini pasti akan terpecah siapa yang harus mendukung siapa. Nah, sedangkan kita akan tahu bahwa PDIP sendiri ini hampir pasti akan mendukung Puan Maharani. Memang akhirnya posisi Bu Mega di sini serba salah. Beliaunya sendiri tidak mungkin mencalonkan lagi, sedangkan anak kandungnya ini di mata masyarakat ini belum sepopuler Ganjar Pranowo dan Jokowi. Maka jika ini terjadi, akan ada perebutan suara di internal, dan ini jelas adalah perpecahan partai. Dan jika ini nanti sampai terjadi, jika Mas Ganjar ini akan keluar dari PDIP dan masuk ke koalisi partai yang lainnya. Mengapa koalisi? Karena tentu saja partai yang lain yang sudah mempunyai calon, dia pasti nggak akan mengajukan orang yang merupakan pindahan dari partai yang lainnya. Maka bisa dipastikan pendukung dari PDIP yang akan mendukung calon siapapun yang akan diajukan oleh PDIP ini akan berkurang sebanyak orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi, yang ternyata digadang-gadang ini mereka sudah satu perahu. Apalagi dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu dari partai-partai besar seperti P3, Golkar, dan PAN. Bahkan kemarin terlihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Projo di sini atau Pro Jokowi ini menghadiri acara yang merupakan acara deklarasi dari KIB ini tadi, dan ini dianggap bahwa
mereka adalah utusan dari istana yang menyetujui atau merestui terbentuknya KIB ini tadi. Bahkan Pak Zulkifli Hasan di sini mengatakan bahwa KIB ini adalah sebuah koalisi yang akan memastikan tujuan pembangunan dari Pak Jokowi ini akan terus berlangsung hingga akhir kepemimpinannya kelak. Tapi apakah betul jika ternyata KIB ini digadang-gadang akan menjadi rumah baru Ganjar Pranowo yang sudah disiapkan jika Mas Ganjar nanti harus hengkang dari PDIP? Kalau di antara tiga partai P3, PAN dan juga Golkar, tentu saja yang paling tinggi kedudukannya Golkar dengan suara yang lebih banyak dan partai yang lebih besar dan memiliki kadernya sendiri, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Nah, Pak Airlangga ini saat ditanya apakah memang ini adalah sebuah manuver politik untuk menyediakan tempat bagi Ganjar Pranowo, beliau ini menjawab yang kalau mungkin ini diartikan orang awam, jawabannya seperti itu, tapi kalau pengamat politik pasti akan bisa langsung merasakan aroma bersayapnya. Di mana Pak Airlangga ini bilang bahwa beliau ini menepis anggapan bahwa Ganjar akan dicalonkan oleh KIB. Beliau hanya mengatakan bahwa Ganjar bukan bagian dari tiga partai itu tadi. Tapi di saat bersamaan, Pak Airlangga ini juga mengamini pendapat dari Bang Zul, begitu beliau ini memanggil Pak Zulkifli Hasan, bahwa anggota dari koalisi ini sangat mungkin untuk bertambah. Yang artinya partainya bisa bertambah tidak hanya tiga partai itu saja. Atau artinya bisa juga dengan jika ternyata Mas Ganjar ini pindah masuk ke mungkin saja P3 atau PAN, maka ceritanya pasti akan berbeda dong, karena Mas Ganjar akan menjadi bagian dari tiga partai itu tadi otomatis. Nah, maka kalimatnya juga nggak salah di sini. Dan saya pikir ramalan saya sih mengatakan demikian. Nah, di sisi yang lainnya, partai yang juga besar juga yaitu Nasdem, Pak Surya Paloh di sini jelas mengatakan bahwa beliau ini mencalonkan Ganjar dan Anies sebagai sebuah rasa keprihatinan terhadap polarisasi dan juga perpecahan bangsa yang ada saat ini. Dan diharapkan dengan menyatukan mereka dalam satu perahu, Indonesia ini akan tidak terpecah seperti dulu lagi. Mungkin saya lebih condong kepada Pak Surya Paloh ini tadi, bahwa menyatukan mereka berdua ini seperti menyatukan Jokowi dan Prabowo dahulu. Tapi jika memang seperti ini, maka bukankah kita akan mengkhianati arti dari pemilu yang sesungguhnya? Yaitu bagaimana pendapat atau aspirasi dari kubu yang berbeda ini yang akan ditarungkan menuju ke yang terbaik di sini. Hanya di pikiran saya, Indonesia ini kayaknya belum cocok harus melakukan hal seperti itu. Mendingan kita lebih fokus kepada tenangnya perpolitikan dan bisa fokus kepada membangun perekonomian Indonesia yang saat ini pun ternyata masuk dan dipuji oleh Bank Dunia. Karena di saat krisis global yang mengintai di penghujung tahun 2022 nanti, ternyata Indonesia ini masuk kepada negara yang mungkin yang diproyeksi tidak akan mengalami krisis ini tadi. Karena pertumbuhan yang masih tetap signifikan. Dan ini semua tentu saja nggak akan terjadi tanpa kita semua bekerja sama di bawah kepemimpinan dari Pak D kita. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa elit politik ini bolehlah, elit partai politik ini bolehlah mereka berdansa semau mereka, tebar pesona kesana kemari dan membuat koalisi semau mereka. Tetapi jangan pernah lupa bahwa arus dukungan masyarakat via medsos ini tidak bisa dibendung kekuatannya. Bahwa Ahok kemarin diturunkan oleh kekuatan media sosial. Bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini popularitasnya pun diangkat oleh media sosial pula. Dan jangan lupa tentang pemilih pertama yang mayoritas adalah kaum zenial, yang mereka mungkin gak akan mau mendengarkan apa kata om, tante, dan ayah ibunya, juga gak peduli tentang bagaimana politik kepartaian itu harus berjalan. Apakah Anies dan Ganjar ini adalah perlambang dari rebelnya generasi yang sekarang terhadap iklim politik yang memang harus dirubah? Apalagi jika kita melihat nanti di mana di tahun 2024 seperti yang sudah direncanakan, teknologi 5G ini akan merata di tahun 2025. Yang artinya jika itu merata, maka sebelumnya ini pasti sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan jika kemarin di 2019, 2017 dan 2014 kita melihat perang meme, kita melihat bagaimana WhatsApp group ini berusaha untuk merekrut para simpatisan, maka akan seperti apa nanti di 2024. Maka harapannya di sini semua elit partai ini juga melihat adanya sebuah potensi menuju ke apapun yang akan lebih besar lagi terjadi di 2024. Maka jika kita tidak mengantisipasi terjadinya politik identitas, maka hal itu akan bisa lebih parah lagi. Dan jika kita memang bisa fokus untuk menghalangi hal tersebut, maka ini mungkin yang harus dilakukan sejak dini.
Sehingga kalau menurut saya, Indonesia ini adalah negara yang tidak ada yang seperti Indonesia ini di seluruh dunia yang lainnya. Negara yang dibangun dari ketidaksamaan atau perbedaan. Negara yang dibangun dari banyak sekali latar belakang dan kepentingan. Maka politik identitas, jika itu memang dilakukan di negara lain dan berhasil, ini adalah satu hal yang mematikan yang jika dilakukan di Indonesia, ini hanya akan menghancurkan kerukunan bangsa. Maka kita akan melihat selama 2 tahun ke depan akan banyak sekali perubahan peta dan dinamika sosial politik yang akan terjadi. Dan pegang kata-kata saya, akan ada satu calon yang popularitasnya akan tiba-tiba melonjak dan melejit naik. Saya tidak etis mengatakannya sekarang. Dan mungkin beberapa minggu atau bulan dari sekarang kalian akan tahu siapa yang saya maksud. Dan walaupun itu akan membawa perubahan yang tidak terlalu drastis, tapi kita akan melihat bahwa perubahan-perubahan kecil ini akan membawa perubahan besar yang juga harus kita antisipasi. Maka apapun nanti yang akan terjadi dan siapapun pilihannya, tetap jagalah persatuan bangsa dan jangan sampai perpecahan yang pernah terjadi terulang kembali. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.